Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik dimulai dari sebuah senyum. Ada 2 cerita pendek di internet. Salah satu ceritanya bercerita tentang seseorang penulis novel fiksi yang terkenal di dunia. Novel serial telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dibuat ulang menjadi serangkaian film. Namun, sebelum ia menjadi terkenal dan sebelum karyanya terbit, dia pernah membawa 3 bab pertama dari jilid pertama karya yang ia coba tulis ke rumah adik perempuannya dan memintanya untuk melihat manuskripsinya. Ketika adik perempuannya membaca cerita ini, penulis memperhatikan dengan gugup mengamati perubahan ekspresi adiknya. Dalam wawancara selanjutnya, penulis berkata, "Untunglah dia tersenyum saat itu. Jika tidak, saya mungkin tidak akan membiarkan karya ini keluar, dan saya tidak akan berada di tempat saya sekarang ini." Kisah lain menceritakan seorang novelis Amerika yang dianggap memiliki pembaca terbanyak di dunia. Dalam sebuah wawancara dengan seorang reporter, ia mengenang sebuah kejadian ketika ia berusia 6 tahun. Waktu itu dia beristirahat di rumah karena dia sakit. Ia banyak membaca buku komik dan buku cerita binatang. Segera setelah itu, dia mendapatkan inspirasi dan dia menulis cerita tentang 4 ekor kelinci yang mengendarai mobil dan membantu anak-anak. Dan menunjukkan kepada ibunya. Ibunya segera meletakkan apa yang dia lakukan dan mulai membaca. Tertawa terbahak-bahak setelah membacanya, berkata, "Wow, cerita ini cukup bagus untuk diterbitkan menjadi sebuah buku." Dan bahkan memberikan $1 sebagai biaya penulisan. Penulis sangat gembira ketika mendengar ini. Oleh karena itu, meskipun ia menemui kesulitan dalam penulisan di kemudian hari, ia selalu mengingat penghargaan dan dukungan ibundanya, dan terus bertahan hingga ia berhasil dan sukses. Teman-teman terkasih, sudahkah kamu memberikan senyuman positif kepada orang-orang di sekitarmu hari ini? Percayakah Anda bahwa dorongan sederhana dapat mengubah hidup seseorang? Dalam 2 cerita sebelumnya, Anda dapat melihat bahwa hanya dengan senyuman dan support sederhana dapat melahirkan 2 penulis sukses. Seringkali dorongan dan pujian yang tulus lebih berdampak daripada bantuan berarti apapun. Ada sebuah kalimat di dalam Alkitab yang berbunyi, "Hati orang bijak mendidik mulutnya dan memberinya pengetahuan." Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kalimat ini artinya, perkataan yang diucapkan oleh seseorang yang bijak tidak hanya dapat memberi manfaat bagi hidup Anda sendiri, tetapi juga memberi manfaat bagi kehidupan orang lain melalui Anda. Ketika Anda mengucapkan kata-kata penghiburan, peneguhan, dan dorongan kepada orang lain, hal ini dapat membuat orang merasa manis di hatinya dan bahkan menyembuhkan hidup mereka. Teman-teman terkasih, dukungan dan pujian sederhana dapat memberikan dampak yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Memberikan afirmasi merupakan salah satu cara mengucapkan rasa cinta. Biasanya dengan memberikan pujian dan afirmasi, kata-kata menyematkan dan pujian agar orang-orang di sekitar merasa dicintai. Setiap orang perlu merasa dihormati dan dihargai. Ketika Anda mengucapkan kata-kata afirmasi dan pujian kepada orang lain, hal ini tidak hanya akan membuat orang lain merasa dicintai dan dihormati, tetapi juga meningkatkan daya
dan harga diri dan kepercayaan diri orang tersebut. Hari ini saya mengundang Anda untuk mulai dengan senyuman dan biarkan orang-orang di sekitar Anda merasakan dukungan dan afirmasi positif Anda. Tuhan akan memberimu hikmah dan memberikan kemampuan untuk menemukan dan memuji orang lain dalam dirimu. Sehingga perkataan yang kamu ucapkan akan menjadi penyempurnaan, pembangunan, dan memberkati orang-orang di sekitarmu, serta mempunyai pengaruh di luar imajinasimu. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube. Dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.